Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi melaksanakan pengurusan jenazah. Adapun sub-sub dalam pembahasan tata cara dalam mengurus jenazah diantaranya adalah memandikan jenazah, kemudian mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. 1. Memandikan jenazah. Adapun syaratnya, yang pertama adalah jenazah itu orang Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, jenazah bukan mati syahid. Selanjutnya adalah orang yang berhak memandikan jenazah. Adapun orang yang berhak memandikan jenazah yang pertama adalah suami atau istri si mayat dan mahramnya. Kemudian yang kedua, bila mahramnya tidak ada, maka bisa diserahkan kepada orang yang mengerti dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, jenis kelaminnya sejenis. Maksudnya, apabila yang meninggal itu adalah laki-laki, maka orang yang berhak memandikannya juga adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Berikut kita simak video tentang cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maksudnya memandikan jenazah minimal adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut ataupun kulitnya. Nah, di sini dengan air, artinya setelah hilangkan najis ainiyah yang ada pada mayat, sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayat, maka cukup dengan sekali aliran air untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya. Nah, tidak ada kewajiban niat untuk mandikan mayat. Berniat untuk memandikan jenazah dihukumi sunnah saja. Cara memandikan mayat yang sempurna adalah yang pertama, orang yang memandikan itu mengusap perut dengan tangan kiri dan sedikit ditekan. Lalu yang kedua, membasuh dubur dan kubulnya disertai najis yang ada di sekitar kubul dan dubur. Nah, namun pakai kain lap yang menutupi tangan kiri. Jadi tidak menyentuh najis secara langsung. Yang ketiga, menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. Kemudian yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudhu orang yang hidup. Terus berikutnya, menggosok tubuh dengan sidir atau semacamnya seperti sabun. Di sini caranya dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, bagian depan sisi kanan dulu, semuanya sampai kaki ya. Kemudian bagian depan sisi kiri sampai kaki, lalu bagian belakang sisi kanan ya sampai kaki, kemudian lalu bagian belakang sebelah kiri sampai kaki. Nah, kemudian dihilangkan bekas sidar, dibilas berarti ya, dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Setelah itu membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni. Namun ini dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Berarti ini yang disebut 5 kali basuhan. Satunya dengan sabun atau sidar, yang kedua dibilas, yang ketiga itu basuh seluruh tubuh dengan 3 kali dengan air murni dicampuri sedikit kapur barus yang kita sebut dengan mak koroh. Selanjutnya untuk sub yang kedua adalah tentang mengkafani jenazah. Adapun syarat dalam mengkafani jenazah, yang pertama adalah sekurang-kurangnya 1 lapis kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, mengkafaninya sesudah dimandikan. Yang ketiga, diutamakan kain kafan berwarna putih. Bagi laki-laki disunahkan 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis. Yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Syarat-syarat dalam sholat jenazah yang pertama adalah harus menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Kemudian jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, meletakkan jenazah berada di depan orang yang mensolatkan. Adapun rukun dari sholat jenazah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga takbir 4 kali. Kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kemudian membaca sholawat setelah takbir kedua. Berikutnya adalah berdoa untuk jenazah dan yang terakhir adalah salam. Selanjutnya
dalam hal menguburkan jenazah. Adapun cara dalam menguburkan jenazah yang pertama adalah membuat liang lahat yang tidak bisa dibongkar oleh binatang buas dan dapat menimbulkan bau busuk. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Berikutnya, tali-tali kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah setelah ditutup dengan papan kayu di atasnya, ditimbun dengan tanah sampai rata. Dan yang terakhir adalah mendoakan dan memohon ampun kepada jenazah. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.